Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita, memberikan kepada kita selalu kesehatan, kesempatan untuk mengamalkan, mempelajari agama yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk cinta terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yaitu berbicara tentang pentingnya istiqamah di zaman fitnah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dan gambaran kepada umatnya tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Beliau menyebutkan dalam hadis-hadis beliau tentang gambaran yang akan dilalui oleh umat ini di akhir zaman. Kemudian beliau memberikan tuntunan bagaimana umat ini ketika terjadinya berbagai macam bentuk fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini yaitu fitnatun fid din, yaitu kekacauan di dalam memahami agama. Karena kata-kata fitnah dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Bisa bermaksud fitnah itu adalah kesyirikan, bisa bermaksud fitnah itu adalah maksudnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga bisa berarti fitnah itu adalah gangguan, ancaman dari luar Islam terhadap umat Islam. Juga fitnah itu berarti adalah syahwat wa syubuhat, datang dari diri manusia sendiri. Atau fitnah syubhat dan syahwat ini adalah yaitu kerancuan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW ya menggambarkan bahwa yang beliau takutkan atas umat ini adalah al-immatul mudillin, tokoh-tokoh yang membawa kepada kesesatan. Dan juga dalam satu hadis ketika sahabat bertanya, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Berapa kali orang ini bertanya, lalu Rasulullah SAW menyebutkan apa datangnya hari kiamat itu. Kalau tanda ciri dekatnya hari kiamat itu adalah idza du'i'atil amanah, apabila amanah disia-siakan. Kaifa idu'atuha idza usida al-amru ila ghairi ahli.
bentuk amanah itu disia-siakan adalah apabila sebuah urusan dipegang bukan oleh orang yang ahli. Yang kita maksud di sini bukan urusan kepentingan duniawi, tapi adalah masalah urusan pemahaman agama. Ya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW, ya, kalau dalam urusan duniawi pasti ya, sebuah urusan bila dikerjakan oleh orang tidak ahli, pasti urusan itu tersebut akan berantakan. Yang lebih fokus kita tentu adalah urusan masalah agama ya. Kalau kita bahas pula masalah duniawi terlalu panjang nanti pembahasan kita. Artinya kata Rasulullah SAW, engkau lihat bahwa kiamat itu sudah dekat bila engkau melihat sebuah urusan, apabila sebuah amanah disia-siakan. Lalu Rasulullah SAW ditanya, kaifa idu'atuha? Bagaimana bentuk orang menyia-nyiakan amanah itu? Apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Kalau kita bicara agama hari ini, pemahaman yang membimbing umat, betapa banyaknya orang-orang yang tidak tahu agama berbicara tentang agama. Dan ini senada dengan makna sabda Rasulullah yang lain adalah innallaha la yantizu ilma min suduril ulama intiza'an, bahwa Allah tidak mencabut ilmu agama dari dada para ulama itu secara spontan. Wa innama ya, tetapi Allah mencabut ilmu agama ini biqabdil ulama, dengan banyaknya para ulama yang meninggal. Fa idza lam yaqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Bila sudah kurangnya ulama, apabila sedikitnya ulama, manusia akan banyak mengambil tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya, ya, orang-orang yang ru'usan, pimpinan yang bodoh, ya, tokoh-tokoh yang tidak mengerti agama, namun dia memiliki kedudukan sosial. Ya, maksudnya sini bisa saja dia sebagai menteri, sebagai apa, sebagai yang memiliki kebijakan dan seterusnya, atau tokoh sebagai mufti, pembicara. Maka kita lihat di dunia sosial sekarang ataupun di dunia media, TV dan sebagainya, betapa banyak orang berani bicara tentang agama, menafsirkan dengan semaunya. Tetapi kita lihat sangat takut orang bicara dalam hal dunia tanpa ilmu. Sebaliknya dalam agama betapa banyaknya orang penyanyi, pemusik, mantan preman dan seterusnya bicara tentang agama, menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia mengambil tokoh-tokohnya dari orang-orang yang tidak berilmu. Ya, kita haluskan bahasanya, kalau juhalan itu dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang bodoh. Kebodohan dalam ilmu agama, bukan hal duniawi. Kemudian ini hadis-hadis yang kita gambarkan akan terjadi umat ini. Sejak kapan terjadinya banyaknya pembicara-pembicara, mufti-mufti yang tanpa ilmu ini? Bukanlah hal yang baru. Imam Malik ketika bertemu dengan gurunya Rabi'atul Ra'i, mendapatkan Rabi'atul Ra'i dalam keadaan menangis. Lalu tanya olehnya, wahai imam, wahai guruku, apa yang membuatmu sedih? Kata beliau, inna hauna rijalun ahaqqu bis-sijin minas suraq. Ahaqqu bis-sijni minas suraq. Sekarang di masa kita ini, di sekeliling kita ini sekarang, banyak sekali orang-orang yang lebih berhak untuk dijebloskan ke dalam tahanan, ke dalam bui, daripada koruptor. Lebih berhak dia daripada koruptor untuk ditangkap, jebloskan ke dalam tahanan. Kenapa? Qad ustuftiya man la ilmalah. Karena banyaknya orang-orang di sini yang diminta fatwanya tapi tidak berilmu.
Maka lanjutan dari hadis tadi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil tokoh-tokohnya dari orang-orang yang tidak mengerti agama, fa'aftau bighairi ilmin, lalu dia diminta pendapatnya, lalu dia berpendapat tanpa ilmu, memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Ini adalah gambaran fitnah-fitnah yang akan terjadi, ya, mendekati hari kiamat dan seterusnya, akan semakin bertambah dan bertambah. Taib. Berikutnya juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqat'il lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Jadi digambarkan, kenapa digambarkan fitnah itu seperti malam yang begitu gelap? Kalau kita berjalan di malam yang begitu gelap, kita tidak tahu arah, sehingga mungkin saja nabrak tiang, terjeblos ke got dan sebagainya. Artinya menggambarkan kebodohan dalam ilmu agama. Gelap, dia tidak punya pedoman, tidak punya panduan. Lalu digambarkan betapa fitnah itu mampu membalikkan iman seseorang. Yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran, atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari begitu kuatnya fitnah ini, seseorang masih beriman atau muslim, sore hari dia telah berpindah akidah. Au yumsi mu'min wa yusbihu kafir, atau sore hari dia masih beriman, besok pagi dia sudah tidak lagi beriman. Ini saking beratnya fitnah itu. Lalu sebutkan yabi'u dinahu bi'aralin binad dunya, dia jual agamanya hanya karena secuil kesenangan dunia. Kita tidak bicara tafsili, ya, apa yang terjadi di dunia politik, yang terjadi di dunia masa sekarang ini. Subhanallah, betapa banyaknya orang mudah terbalik dalam omongannya. Ya, kemarin A, sekarang B, besok C, besok D lagi. Begitu mudahnya orang dia berpindah-pindah di dalam beragamanya. Atau begitu beratnya fitnah itu membuat dia, ya, dengan mudah meninggalkan agamanya. Ini gambaran tentang besarnya tantangan kita beragama di akhir zaman. Itu yang ingin kita sampaikan. Lalu apa kaitan dengan topik pembahasan kita, Ustaz? Itu istiqomah. Istiqomah lawan dari hal yang tadi. Ada orang tetap teguh dengan pendiriannya. Kata-kata orang, walaupun langit akan runtuh, dia tidak akan pernah goyah dalam memegang agamanya. Kalau definisi istiqomah itu adalah ma'rifatul haqqi wattiba'ihi wa difa'anhu wa dawamu alaihi. Mengenal kebenaran, mengikuti, bukan sekedar mengenal, mengikuti kebenaran itu. Karena ada orang berilmu tentang kebenaran, tapi belum tentu dia mengikuti. Banyak orang sekarang melakukan penelitian tentang Islam. Banyak orang sekarang profesor dalam ilmu Islam, tapi belum tentu dia mengamalkan Islam itu. Banyak orang-orang talis mengaji tentang Islam, dia berilmu tentang Islam, tapi belum tentu dia mengamalkan Islam. Belum tentu dia meyakini Islam itu. Jadi bukan sekedar kenal, ma'rifatul haq, mengenal kebenaran, ya, meyakininya, kemudian mengikutinya. Setelah mengikutinya, ya, wadawamu alaihi, tetap di atas itu, tidak berubah ke kiri dan ke kanan. Perintah untuk istiqomah ini, kalau kita mencoba melihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak sekali. Contoh dari ayat yang pertama kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya, jangan kalian meninggal, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa itu? Menyuruh kita untuk istiqomah di atas Islam.
Tentu datang pertanyaan, bagaimana nih agar kita tetap istiqomah sampai datang ajal kita datang Islam? Itu jawaban nanti, sebab-sebab kita bisa istiqomah. Sekarang kita bahas ada dalil-dalil betapa pentingnya untuk istiqomah itu dalam agama ini. Maka Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Menuntut istiqomah. Demikian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan penutupnya. Artinya apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang selamat dari neraka, masuk ke surga Allah, tetap di atas istiqomah. Jangan sekarang rajin, besok tidak. Rajin beribadah, istiqomah, lalu kamu tidak istiqomah atas ini. Karena pentingnya istiqomah ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam sehari semalam. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa maksudnya ayat ini, Ustaz? Karena juga ada orang yang mempelintir ayat ini. Salah satu misionaris pernah viral juga mengatakan ketika dia pindah dari agama Islam ke agama yang lain, ya, dia katakan bahwa saya telah ditunjuki Allah jalan yang lurus. Ini contoh-contoh penafsiran yang kita ambil sekarang. Penerjemah orang-orang yang menafsirkan ayat dengan semaunya. Ini yang kita maksud tadi, fitnah pemahaman dalam agama. Itu yang kita maksud. Kita tidak bicara fitnah secara luas sekarang. Yang kita maksud adalah fitnah dalam pemahaman agama. Orang-orang memutarbalikkan nas-nas syar'i. Nah, salah contoh ini. Dia katakan, saya berkat doa ini meminta kepada Allah, diarahkan saya untuk meluk agama ini. Gitu. Ini penafsirannya dia. Ya. Para ulama kita menunjukkan, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang maksud siratal mustaqim itu? Ada yang menafsirkan al-Islamu, ada yang menafsirkan at-tauhid, ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan as-sunnah. Maksud jalan yang lurus itu adalah berpegang teguh dengan agama Islam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, sekarang kita sudah masuk Islam, kenapa kita harus minta hidayah untuk jalan yang lurus lagi? Bukan kita sudah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama kita menjelaskan, hidayah ke dalam Islam itu ada dua bentuk. Ya, kalau hidayah secara umum itu ada dua. Ada namanya hidayah taufik wa hidayah dilalah wal irsyad. Apa maksud dia dilalah wal irsyad, Ustaz? Yaitu panduan untuk mengikuti kebenaran. Orang yang berilmu mengajak orang untuk mengikuti kebenaran. Ini dilalah wa taufik. Dilalah wa irsyad. Memberi panduan, ya, dalil-dalil tentang kebenaran. Dan ini yang dikatakan oleh Allah SWT tentang Rasul kita SAW, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau adalah orang-orang yang benar-benar menunjukkan jalan yang lurus. Ini tugasnya para ulama. Bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah taufik itu maksudnya apa? Allah membuka hati seorang untuk menerima hujah-hujah yang dijelaskan. Terbukanya hati seorang menerima nasihat-nasihat, petunjuk yang dibawa oleh para rasul dan para ulama yang mewarisi para anbiya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun. Karena yang mampu membuka mata hati seorang untuk menerima kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjuki aku selalu perjalanan lurus. Kemudian hidayah dalam agama Islam itu ada dua sebab para ulama. Hidayah ke dalam Islam, hidayah fil Islam. Hidayah untuk menerima Islam sebagai agama. Kemudian hidayah di dalam Islam ini adalah hidayah agar beramal dengan Islam itu yang benar. Kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah gambarkan bahwa banyak umat Islam ini yang tidak mengamalkan agama ini dan istiqomah di atas agama yang lurus ini. Maka Rasul kita katakan, sataftarqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah belah umat ini 73 golongan. Akan ada orang yang memecah belah jalan umat ini.
membuat aliran-aliran. Nah, makanya ulama kita menyebutkan hidayah fil Islam. Butuh hidayah di dalam Islam, kita butuh hidayah. Apa maksud hidayah fil Islam, Ustaz? Hidayah ila sunnah. Hidayah kepada keyakinan yang benar, hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak orang beramal tapi tidak sesuai dengan sunnah, banyak orang berakidah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka ulama kita mengatakan hidayah ila Islam, hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam, hidayah di tengah-tengah Islam ini. Kita betul mendapatkan Islam yang sesuai dengan dibawa Rasulullah SAW, diamalkan para sahabatnya. Hidayah fil Islam. Baik Ustaz, sekarang kita sudah mengikuti sunnah, berada dalam Islam, kenapa kita minta lagi? Ada yang lebih penting, itu adalah bukan sekedar hidayah kepada Islam saja, ad-dawamu alaihi, tetap istiqomah di atas Islam ini sampai akhir hayat kita. Jadi sebenarnya yang kita minta ketika kita memahami ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah kepada Allah. Ada bentuk yang pertama, mungkin kita selama ini rajin salat ke masjid tapi masih malas untuk baca Al-Quran. Ini bentuk hidayah kepada Allah. Mungkin kita sudah rajin salat ke masjid tapi masih belum rajin untuk salat sunnah rawatib. Mungkin kita sudah salat sunnah rawatib, akhlak kita masih amburadul. Ini butuh hidayah. Yaitu yang pertama tadi, meminta tambah hidayah. Setelah diberi hidayah, selalu minta tambah. Dituntun untuk selalu berada di atas dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Itu di antara makna ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir dia sebuah makna adalah ad-dawamu alaihi. Kalau kita sudah berada selalu mengamalkan apa yang telah kita lakukan tadi. Tidak hanya rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan saja, khatam Quran, semuanya itu 11 bulan nggak ada lagi. Ad-dawamu alaihi, selalu melakukan amal-amal itu, istiqomah dalam menjalankannya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, ahabbul a'malillahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, adalah amal yang selalu dilaksanakan, dipertahankan, sekalipun amal itu sedikit. Belum tentu orang tahu kebenaran, dia istiqomah di atas kebenaran itu. Betapa banyak orang ya pertamanya berpendapat benar, besok berpendapat yang menentang kebenaran. Kita kalau ambil sekarang penafsiran orang, banyak sekali penafsiran yang lari dari tafsiran kebenaran. Ingin saya contohkan beberapa fitnah-fitnah pemikiran pemahaman agama kepada Bapak semua. Ada beberapa sumber yang saya baca, di antara orang liberal mengatakan dia mengatakan begini, sholat itu tidak wajib kecuali bagi orang yang suka melakukan kemungkaran, keji, perbuatan-perbuatan maksiat katanya. Dia berhujah dengan Al-Quran, Pak. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Tujuan sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji, dan kalau nggak laku perbuatan keji dan munkar, buat apa kita sholat lagi? Gimana jawabannya, Pak? Katanya kan sholat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji, dan kalau sudah tidak mengajarkan perbuatan iman, buat apa kita sholat katanya? Ini model-model penafsiran. Jadi dalam beragama ini tidak sekadar dalilnya yang valid, tapi pemahamannya gimana. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, bagaimana istiqomah dalam pemahaman ini. Maka Rasul kita menyebutkan, ketika menyebutkan terpecah belah umat 73 golongan, maka golongan yang selamat digambarkan oleh Rasul kita SAW apa? Ma'ana alaihi washabi, orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku berada di atasnya hari ini dan sahabatku. Maka kalau kita ingin istiqomah dengan hal ini adalah ikuti pemahaman para sahabat, ikuti amalan para sahabat, cukup, nggak usah nambah-nambah. Karena itulah kelompok istiqomah digambarkan Rasulullah SAW. Ada lagi kelompok menafsirkan wa'alla istaqamu ala tariqati laqainahum an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah di atas tariqah kata mereka. Ini kelompok yang memakai tariqat ini. Jika mereka istiqomah di atas tariqat katanya, kami akan beri dia minum dari air yang segar. Ini penafsiran dia. Datang lagi kelompok eling yang mengatakan, ya,
Aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, sudah salat. Banyak penafsiran-penafsiran, Pak. Pemahaman-pemahaman yang sengaja dikacaukan. Karena ini diantara program-program orang-orang yang ingin merusak Islam, baik dari luar, dari dalam juga. Dia tidak lagi melarang kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka apa? Upayakan bagaimana orang Islam ini tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Selesai itu. Jadi tidak berupaya lagi menghalangi untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Tapi upaya mereka adalah bagaimana orang ini tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Selesai. Maka akhir-akhir ini banyak sekali pendapat-pendapat dengan penafsiran mereka sendiri, tidak sesuai dengan pandangan para ulama. Kita tidak baca apa-apa yang viral-viral, pendapat-pendapat yang aneh, membuat pengertian-pengertian yang tidak dikenal oleh para ulama dahulu, ya, dalam istilah-istilah mereka. Ini contoh-contoh membuat pendapat-pendapat yang tidak sesuai dalam agama ini dengan pendapat para sahabat Nabi SAW. Sedangkan mereka, para sahabat Nabi, adalah orang yang telah dijamin oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang benar pemahaman dan pengamalannya, sehingga banyak sekali ayat Al-Quran memuji para sahabat. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Kita kembali kepada topik kita, istiqomah. Jadi itu perintah-perintah istiqomah dalam Al-Quran banyak sekali kita katakan, ya, sehingga 17 kali kita mohon. Maka penting kita mengenal makna-makna tadi. Saat kita membaca ayat ini harus tergambar tuh maknanya itu. Yang kita minta istiqomah kepada Allah di jalan yang lurus ini apa sebenarnya? Adalah mohon agar selalu Allah menolong kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian Allah menjaga kita untuk selalu di dalam kebenaran. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penting istiqomah ini juga. Dalam hadis beliau mengatakan, hadis Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud ini banyak sekali perkataan beliau yang cukup indah sekali. Sebelum saya sebutkan hadisnya, di antara beliau mengatakan, "Sa'ati alaikum zaman, ya, kathura khutaba'uhu wa qalla fuqaha'uhu." Oh, kathura khutaba'uhum wa qalla fuqaha'uhu. Akan datang suatu zaman di mana kalian hidup, banyak sekali orang-orang yang pintar berretorika. Khutbah itu retorika dalam berbicara, tapi kurang yang fuqaha, yang memahami agama. Di antara fitnah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, akan datang pada kalian zaman nanti setelah zaman sahabat tabi'in, yaitu orang yang pintar berbicara. Kathura khutaba'uhum, pintar, banyak orang berretorika, pintar luar biasa berretorikanya, khatib. Tapi qalla fuqaha'uhum, sedikit orang-orang yang faqih di kalangan mereka, memahami tentang agama dengan baik. Hadis Mas'ud yang tadi ingin kita sebutkan adalah, khatta lana Rasulullah khattan mustaqiman wa qala hadis sabilullah. Rasul SAW menggambarkan kepada kami suatu, dibuat garis oleh Rasulullah kepada sahabat ini adalah jalan Allah, kata Rasulullah SAW kepada sahabat. Wa khatta an yamini shimali khututan. Lalu Rasulullah SAW memberi garis-garis yang lain, di kiri kanan, di garis yang lurus yang pertama tadi, kiri kanan garis-garis. Hadis subul wa ala kulli sabil minha syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang kiri kanan ini adalah apa? Setiap simpang jalan ini ada syaitan yang mengajak orang untuk ikut ke jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Ini adalah tentang wajibnya kita istiqomah di jalan Allah. Itu yang kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, wa anhali, ya, wa anhala sirati, inilah jalanku, kata Allah SWT. Fattabi'uhu, ikutilah jalanku ini, kata Allah SWT. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang memencar yang banyak ini selain jalan Allah, menyimpang kiri kanan. Tadi yang digambarkan oleh seorang dengan
tangan beliau buat garis, kiri kanan beliau buat jalan-jalan. Dan setiap jalan kata beliau ada kelompok-kelompok yang mengajak ke sini nih untuk menyimpang dari jalan yang lurus ini. Lalu dibacalah ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman. Jadi Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini langsung kepada sahabat. Inilah maksud dari firman Allah kata Rasulullah SAW, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus kata Allah, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang mencara yang banyak-banyak ini, pendapat bingung, berbagai teori membingungkan kalian dari agama ini, jangan ikuti. Yang akan memencarkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat istiqomah. Meminta kita untuk istiqomah. Banyak sekali. Ya. Maka para ulama kita menyebutkan, ya, dan juga dinukil dari sebagian ulama-ulama di antara Imam Al-Ghazali mengatakan, a'zamu karamah al-istiqamah. Karamah yang paling agung itu adalah istiqamah. Wa nafsu tamilu ilal karamah wa rabbuka yuridu al-istiqamah. Jiwa manusia selalu ingin meraih karamah, tapi Allah menuntut dari manusia itu apa? Istiqamah. Istiqamah merupakan karamah yang paling azim. Orang selalu lurus berjalan di atas agama ini adalah karamah yang paling besar dari semua karamah. Nah, ayat lain adalah, dan ini juga disimpangkan maknanya oleh sebagian kelompok, Pak, yaitu bunyi ayatnya apa? Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau yakin. Menurut sebuah kelompok katanya, kalau sudah sampai pada tingkat yakin, nggak perlu lagi beribadah, yang mereka sebut dengan tingkat syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah, kalau sampai tingkat makrifat sudah putus kajinya katanya. Ya, padahal yang maksud dengan ini apa? Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Semua ahli tafsir, para ulama mengatakan, beribadahlah kepada Rabbmu, selalu beribadah, istiqomah beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jangan berhenti beribadah. Nah, ini di samping kita tunjukkan berapa bentuk pemahaman yang apa istilahnya, penafsiran yang membawa keraguan kepada umat ini, juga kita tunjukkan bagaimana makna yang benarnya dan maksud dari ayat tersebut. Dan banyak sekarang, Pak, ya, mereka mencoba melarikan pengertian istilah-istilah agama ini karena istilah-istilah yang ingin mereka buat secara kontemporer sekarang. Tujuannya agar orang bingung dan ragu dalam memahami agama ini. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam ini adalah keraguan. Baru-baru ini ada suatu badan internasional berdiri di Mesir namanya Takwin, aplikasi Takwin. Itu diribut oleh para ulama di Timur Tengah sekarang. Ini isinya adalah orang-orang bergerak secara ateis dan mengirim berbagai pesan-pesan kepada anak-anak muda seluruh dunia. Tujuannya anak muda-muda muslim, bagaimana ragu tentang Allah, ragu tentang Al-Quran, ragu tentang Rasulullah SAW, ragu tentang hari kiamat. Ya, karena saya ikuti beberapa Twitter para ulama, itu ulama lagi membincangkan masalah dan memperingatkan umat mereka dari hal ini. Ada namanya khusus aplikasi Takwin namanya. Isinya adalah bagaimana menimbulkan keraguan kepada anak-anak muda ini kepada agama. Jadi tidak lagi mereka itu secara terang-terangan mengkantar Islam dengan baik secara senjata, kekuatan politik dan sebagainya. Mereka memakai secara cara-cara ilmiah. Maka salah satu disebutkan para ulama perbedaan al-ilhad al-qadim wal hadith, perbedaan antara pemahaman ateis di masa klasik dengan masa modern adalah bahwa ilhad, bahwa ateis, paham ateis di masa modern ini didukung dengan seakan-akan didukung oleh ilmu, sehingga banyak orang tertipu. Kenapa banyak tokoh-tokoh yang
sudah belajar Islam, kadang-kadang sudah sampai tingkat profesor, namun tatbiknya, pengamalan kepada Islam itu tidak nampak. Kenapa? Atau orang mengambil gelar-gelar akademik di luar sana, ya kadang-kadang kesini dia tidak, seakan agama itu tidak bernilai bagi dia, karena dia kena angin sepoi-sepoinya itu paham-paham ateis ini, sehingga dia tidak yakin kepada wahyu, tidak yakin tentang adanya mukjizat, tidak ada yakin tentang adanya kenabian. Bahkan ahli-ahli intelektual di luar negeri sana, mereka berpandangan orang liberal itu adalah bahwa agama itu adalah hasil rekayasa kecerdasan seseorang, bukan benar wahyu dari Allah. Dan ini yang banyak sekali cara-cara mereka membuat orang untuk ragu pada agama ini. Taib. Maka intinya tadi yang kita inginkan adalah kalau begitu perkaranya Ustaz, dan azim besarnya istiqomah ini, gimana kiat-kiat meraihnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama tadi kita jelaskan apa makna istiqomah, kemudian perintah dalam Al-Quran istiqomah, ya, betapa beratnya tantangan untuk istiqomah di atas agama ini di akhir zaman ini. Sekarang kiat-kiatnya apa Ustaz? Kiat pertama adalah belajar ilmu agama, terutama belajar akidah, terutama belajar akidah. Dengan ilmu itulah akan terjawab berbagai syubhat-syubhat, argumentasi-argumentasi orang-orang yang mencoba melemahkan keimanan kita. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja alaihissalam minta ilmu kepada Allah agar lebih yakin. Sekarang kalau kita bertanya kepada diri kita, seberapa upaya kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, kepada agama Islam, kepada keyakinan kita tentang hari kiamat itu berapa? Seberapa? Mana lebih tinggi semangat kita untuk meningkatkan jumlah saldo kita, ya, daripada meningkatkan keyakinan tentang agama gitu. Pandangan kita ke dunia, kita dalam hal dunia ingin selalu bertambah. Tapi seberapa perhatian kita agar ini agama yang telah saya pegang ini tidak lemah dalam diri saya. Nah, sebenarnya juga sebagian bapak-bapak minum obat kuat ya, tetapi tidak cari obat kuat untuk imannya. Seberapa upaya untuk agar iman saya ini kuat, tidak lemah, tidak goyah. Seberapa upaya kita? Di antara penyebab yang paling dapat menguatkan iman itu adalah mengenai dalil-dalil. Semakin kita tahu dalil-dalil, akan semakin yakin kita. Saya beri contoh dalam seorang mahasiswa tanya kepada temannya, umpamanya, apakah dosen ilmu tafsir masuk hari ini? Iya, ada jadwalnya. Dalil pertama ada oh iya, berarti datang dia. Iya. Tapi kan ditambah lagi, yang bertanya lagi umpamanya, apakah dosen tafsir datang hari ini? Iya, saya tadi melihat mobilnya masuk. Taib. Dengan bertambah informasi ini semakin bertambah yakin. Terus belum tentu mobilnya masuk, belum tentu juga dia yang datang, bisa saja anaknya mobil atau tetangganya atau temannya kan toh, atau dosen lain minyak mobilnya. Datang bertanya, apa dosen tafsir masuk hari ini? Iya, saya tadi salaman ketemu di pintu kantornya. Semakin tambah informasi semakin, tapi belum tentu, mungkin saja dia nanti minta permisi, ada kesibukan rapat dan sebagainya. Ya kan gitu? Ya kan? Tanya lagi, apakah dosen tafsir kita masuk hari ini? Iya, saya sudah tanya tadi, ketemu, beliau akan masuk. Jadi makanya penting selalu belajar dan belajar apa? Agar informasi itu bertambah. Karena bertambah informasi, keyakinan kita akan semakin kokoh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah,
tolonglah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Qala walam tu'min, Allah tanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Tidak yakin? Bala, aku beriman, yakin ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, ingin bertambah lagi hatinya semakin mantap, semakin kokoh keyakinannya. Maka ini disebut oleh para ulama, Nabi Ibrahim di sini meminta dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Maka Allah suruh dia mengambil berapa? Empat ekor burung. Setelah itu disuruh dipotong-potong, ditaruh di atas bukit, kemudian disuruh panggil. Nabi Ibrahim melihat bagaimana bagian-bagian burung tadi berkumpul kepada bagian masing-masing dan kembali menjadi burung yang utuh. Disitulah letaknya, selalu jangan pernah malas untuk menghadiri majelis ilmu, terutama pelajaran-pelajaran berkenaan dengan akidah. Dengan ilmu kita akan mantap, karena semakin bertambah informasi kita, semakin yakin kita. Makanya Al-Quran perintah untuk sholat bukan satu kali, betul nggak? Perintah untuk berbuat baik banyak sekali. Beriman tentang ayat-ayat, tentang dalil-dalil tentang beriman kepada Allah, bukan satu dua. Dalil-dalil tentang adanya hari kiamat, bukan satu dua. Kenapa? Ibaratnya bangunan itu semakin kokoh, banyak topangnya akan semakin kokoh. Maka pertahankan, kokohkan iman itu dengan ilmu. Itu yang pertama. Semakin mendapat informasi dalil kita, penjelasan-penjelasan, karena kadang-kadang kelompok-kelompok itu tuh mempertentangkan, Pak. Contoh tadi, kalau kita tidak belajar, pokoknya bisa saja kita ditimbulkan keraguan dari orang ini. Contohnya gimana? Tadi kan saya bacakan ayat. Dalam satu ayat Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa menunjuki wahai Muhammad sekalipun orang yang engkau cintai. Justru di ayat lain dikatakan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau sungguh menunjuki kepada jalan yang, lah di sini dibilang tidak menunjuki, di sini sungguh Lah kalau nggak belajar gimana cara menggabungnya? Kok di sini katanya tadi tidak mampu menunjuki, kalau di sini dikatakannya sungguh Nah tadi yang kita tafsir maknanya, hidayah yang dinafikan ini adalah hidayah taufik, yaitu hidayah bagaimana hati orang tadi terbuka menerima kebenaran, itu hanya di tangan Allah. Adapun hidayah untuk menunjukkan dengan dalil-dalil kebenaran sebenarnya itu ada di tangan Rasulullah SAW melalui wahyu yang Allah berikan. Datang lagi umpamanya dia bawakan keraguan pada kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Nah, gimana itu? Tidaklah engkau melempar. Di sini dinafikan. Iz ramaita, ketika engkau melempar. Walakin Allah rama, tapi Allah yang melempar. Kalau tidak belajar dia katakan ini gimana maksudnya ini? Makanya lahir paham-paham pemain Jabariyah yang mengambil ayat ini. Ada lagi paham Qadariyah mengambil lagi dengan ayat yang lain. Karena dia mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang Jabariyah dia menghujat dengan ayat ini bahwa makhluk tidak punya peran kecuali hanya Allah katanya. Ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Pada ulama kita menjelaskan wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar, idh ramaita, ketika engkau melempar, ini kan melempar berarti. Maksudnya apa? Tidaklah engkau yang menyampaikan sasaranmu itu kepada musuh yang engkau lempar ketika engkau melemparkan panahmu atau pasir ke muka orang musyrikin itu. Jadi melempar itu ada dua. Kita melempar tapi belum tentu tepat sasaran. Yang menempatkan sasaran lemparan kita kepada tujuan Allah. Kalau berilmu kita tahu maksudnya. Kalau tidak, disinilah banyak orang memahami ayat-ayat Al-Quran tadi dengan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Nah itu saya katakan, langkah pertama agar istiqomah dalam agama ini adalah belajar ilmu, raih ilmu, terutama ilmu akidah.
Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Karena komunitas yang baik akan mempengaruhi kita. Oh, sekarang banyak sekali bukti viral Pak, ya kan? Ya, burung bisa meniru suara anjing. Kenapa? Karena dia kumpulkan bersama anjing, kan gitu kan? Banyak sekarang kan binatang-binatang dia berubah karena ditempatkan di komunitas yang salah, kan? Macam-macam itu sekarang banyak orang viral gitu ya, dibuat yang aneh-aneh oleh orang, ya. Kenapa? Karena pengaruh teman itu sangat berpengaruh, komunitas itu sangat berpengaruh. Makanya Rasul kita SAW sebutkan, ya, almaru ala dini khalili, seseorang tergantung agama teman akrabnya. Maka selalulah, kalaupun tidak kita serajin dia beribadah, tapi kita berteman dengan dia, lama kelamaan kita juga pengen untuk beribadah. Itu pertama dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang pergi ke majelis ilmu. Pertama dengan dia, duduk dekat dia, karena akan mempengaruhi sifat kita. Banyak, itu kenyataan, bukan hanya secara alami pun begitu Pak, ya. Secara alami begitu. Kalau orang sering bergaul dengan satu komunitas tertentu, dia akan terpengaruh. Bahkan cara bicaranya, bahkan cara jalannya kadang-kadang berubah orang tuh. Maka Rasul kita katakan, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah masing-masing kalian itu lihat siapa menjadi teman akrabnya. Maka dalam surah Al-Furqan, ada orang menyesal kelak di akhirat kelak karena salah mengambil teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani an dzikri. Aduhai dahulu seandainya tidak berteman dengan si fulan si anu itu, karena dia telah menyalahkan aku dari Al-Quran, menjauhkan aku dari, akan menyesal. Maka Rasul kita juga mencontohkan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi, ya kan? Kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, walaupun tidak dibeli kata Rasulullah SAW, atau tidak dikasihnya, minimal kita hanya kena mencium bau yang wangi, sehingga punya optimisme yang beda kita deh. Kalau dekat orang pandai besi, kalaupun tidak akan terbakar, minimal kata Rasulullah mendapat bau yang sangat menyengatkan, yang menyakitkan, yang menjijikkan. Nah, ini penting. Selalulah, ya, mencari komunitas yang soleh. Kita akan terbawa ikut soleh insyaallah. Ya, itu diantara kiat bagaimana untuk istiqomah. Sekarang banyak yang membuat. Sekarang bukan maksud teman-teman yang manusia saja Pak, juga teman maksudnya HP yang kita tonton ini. Siapa yang dilihat selalu ceramahnya, siapa yang dengar selalu, yang ditonton selalu, akan berpengaruh kepada kita. Sekarang bukan hanya teman maksudnya teman manusia saja, tapi HP sekarang jauh lebih besar pengaruh kepada seseorang. Ini teman yang lebih dekat, yang bahaya ini. Tidak diperhatikan. Maka informasi harus hati-hati kita. Ya, atau bergabung dengan grup-grup yang isinya di sana banyak diskusi yang sifatnya debat kusir, tinggalkan itu. Kalau tidak membawa faedah kepada dunia dan akhirat, silakan. Hanya kalau isinya sekedar share-share nggak jelas, dah. Ya. Kemudian yang terakhir yang dalam ceramah kita ini membuat kita istiqomah itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Tadi yang kita contohkan bagaimana Allah mengajar kita untuk minta istiqomah itu kepada Allah 17 kali dalam setiap rakaat salat kita. Maka dalam doa-doanya Rasul kita SAW banyak sekali yang menggambar penting istiqomah tadi. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sujudnya?
aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa sajid. Kondisi yang sangat dekat seorang hamba itu dengan Rabbnya ketika dia sujud. Faqtaru fihi minad du'a. Banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Tetapi ketika sujud, doa Rasulullah SAW paling sering dibaca itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati hambanya, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pentingnya istiqamah sehingga dikatakan Rasulullah, kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Lalu Rasulullah katakan, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Lalu doa yang sering dibaca Rasulullah dalam sujudnya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tolong palingkan hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Dalam hadis yang lain, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa mustajab itu adalah di akhir salat, setelah di ujung penghujung salat itu kan doa mustajab. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, diajarkan kepada sahabat itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini intinya doa istiqomah ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Intinya apa? Selalu hafallah zikir-zikir. Baca, banyak momen diajar. Keluar rumah ada doanya. Jangan ikut ceramah, belum tentu nanti dalam ceramah itu ada penjelasan yang kita salah dengar atau ustadznya salah menjelaskan. Apa doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla uzilla uzalla an azlim au udlam an ajhal au yujhal alayya. Hatta ketika masuk ke toilet, kadang-kadang menung di toilet, bisikan-bisikan setan datang, maka diajar apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka di akhir zaman ini penting menjaga diri dengan doa-doa ini. Jangan ketika dengar ceramah, belum tentu, bisa saja ustaz itu salah penjelasan, salah ngomong, atau kita mau pergi ceramah, tetap baca doa keluar rumah itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azilla au uzalla an azlim au udlam an ajhal au yujhal alayya. Apa artinya itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku sesat atau disesatkan Allah, saya tergelincir atau dikelincirkan orang dari saya berbuat zalim atau dizalimi orang. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Saya berbuat bodoh atau dibodohi baca doa. Maka hafallah doa-doa yang momen-momen diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kunci. Karena ya, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia pasti akan selalu mengganggu kita. Maka perlu dijaga diri ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Itulah beberapa kiat ya tentang istiqomah. Pada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namanya yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qulli qawlan la as'al anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong katakan sesuatu padaku, ya, pesankan kepadaku sesuatu yang tidak akan mungkin aku tanya kepada selainmu. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku telah beriman dengan Allah, kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah. Dan masih banyak dalil-dalil tentang ini. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adu. Ini faedah istiqomah. Orang-orang telah mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu,
kemudian dia istiqomah di atas kalimat tauhid ini. Jadi kalau kita sebut, ini waktunya biasa 1 jam ya, sampai 6:30. Saya takutnya terlambat nanti. Ayat yang agung ini menggambarkan balasan istiqomah, di mana orang-orang telah mengatakan, ya, aku telah beriman dengan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang mengatakan Rabbnya kami adalah Allah, kemudian istiqomah atas kalimat tauhid ini. Ketika dia meninggal, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan ucapkan ketika dia saat menghadap Allah, tidak perlu kamu bersedih, tidak perlu takut. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Apa maksud di sini? Wa absyiru bi jannati allati kuntum. Berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk. Ini balasan bagi orang istiqomah. Para ulama menjelaskan kenapa dinafikan khauf dan kesedihan. Bahkan disimpulkan oleh sebagian ulama, penyakit kita yang paling susah di dunia ini ada 2. Rasa takut dan rasa sedih. Dan syaitan selalu menimpakan kepada kita 2 penyakit ini. Takut dan sedih. Takut banyak bentuknya. Takut kehilangan jabatan, takut diintimidasi, takut manusia, dan berbagai macam. Yaitu takut terhadap apa yang akan datang. Sehingga kita mencakutkan, nanti saya tua-tua bagaimana, nanti saya harus berusaha sekarang, nanti sudah tua nggak ada yang bisa makan saya bagaimana. Menimbulkan ketakutan kepada kita syaitan ini. Atau sedih untuk yang telah berlalu. Nah, ini juga kadang membuat orang frustasi kadang-kadang. Lalu solusinya apa, Ustaz? Hal yang berlalu jangan pikirkan, solusinya taubat. Syaitan kadang-kadang membuat mereka sedih dengan yang berlalu-berlalu, itu sudah lupakan. Maka di akhir hayatnya orang istiqomah itu dinafikan dari dia, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jangan engkau takut dengan apa yang engkau hadapi nanti di akhirat, engkau akan dapat surga. Jangan engkau sedih dengan kehilangan dunia ini, engkau akan diganti dengan hal yang lebih baik. Itu ringkasannya makna itu. Maka istiqomah itu ada berapa tingkatan. Nah, ini yang belum kita sampaikan. Pertama, istiqomah di atas tauhid. Belajar tauhid itu, bagaimana makna tauhid itu, bagaimana aplikasi tauhid dalam ibadah kita. Apa saja yang menafikan tauhid, mengurangi tauhid kita. Tauhid artinya apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Baik syirkun akbar maupun syirkun asgar, baik syirik besar maupun syirik kecil, harus kita waspadai. Ini istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah di atas sunnah. Kalau yang pertama tadi lawannya apa? Kesyirikan. Harus kenal apa bentuk kesyirikan, apa macam-macam kesyirikan, apa tingkat-tingkat kesyirikan, apa jenis-jenis kesyirikan, hal-hal yang membawa orang kepada kesyirikan. Itu harus kita tahu. Karena begini, tidak ada orang berbuat syirik ngaku dia berbuat syirik, betul nggak? Hatta orang musyrikin sendiri nggak pernah ngaku kalau dia berbuat syirik, Pak. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu? Ma na'buduhum. Alasannya apa? Illa liqarrabuna ilallahi zulfa. Alasannya apa? Alasannya baik sekali. Katanya kami tidak menyembah berhala-berhala, patung-patung itu kecuali sekadar agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Bukan kami yakini patung ini menghidupkan, ciptakan kami, tidak. Punya alasan mereka, orang musyrikin itu. Mereka juga katakan haulai syafa'una Allah. Mereka berhujah, oh ini patung-patung memberi syafaat kami di sisi Allah. Tidak ada orang musyrik. Maksudnya gimana, Ustaz? Saya sering jelaskan. Semua manusia tahu kalau singa itu adalah binatang buas. Bila mendekat akan diterkam. Semua orang tahu kalau syirik itu tempatnya di neraka. Namun ada nggak orang ngaku musyrik? Maksudnya apa, Ustaz? Kita harus kenal apa itu syirik. Saya pernah contohkan begini. Orang yang tahu secara informasi singa adalah binatang buas, ketika dia masuk ke dalam hutan, terus dia melihat singa di balik pohon, dia bilang, Masya Allah, ini kucing Anggora yang sangat bagus. Padahal ini singa.
tapi dianggapnya kucing Anggora, kan? Kenapa? Banyak orang jatuh ke dalam kesyirikan karena dia nggak tahu itu syirik, karena nggak belajar. Maka dijelaskan Al-Quran apa bentuk-bentuk kesyirikan orang musyrikin dahulu. Itu pentingnya kita belajar. Banyak orang melakukan kesyirikan, dia tidak merasa bahwa syirik. Itu masalahnya. Tadi saya katakan seperti orang tahu kalau singa itu pasti menerkam orang, ya kan, binatang buas. Tapi ketika tidak kenal bentuk singa, ketika ketemu dengan singa dalam hutan belantara, dia kira ini adalah kucing raksasa. Nah, yang kedua adalah istiqomah di atas sunnah. Lawannya apa? Amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bid'ah. Syirik bahaya, membatalkan suatu amalan. Ya, wala asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ini Allah katakan setelah menyebutkan berbagai para anbiya. Kalau mereka buat syirik, semua batal amal mereka. Walaupun dia seorang yang paling mulia sisi Allah. Kalau kesyirikan tidak ada toleransi. Kepada Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah SWT, walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta la batalna amalu, kalau engkau buat syirik batal semua amalanmu. Itu tentang syirik. Kalau sunnah apa? Sunnah ini ada dua. Sunnah artinya adalah beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sunnah juga artinya mengamalkan amalan-amalan tatawu, amal-amal mustahabat, mandubat. Jadi dua maksudnya. Kenapa Ustaz? Kalau sunnah yang artinya adalah beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW, lawannya bid'ah. Amalan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW lalu dibuat sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah sudah katakan, man amila amalan laisa alma fa waradun. Orang melakukan sebuah amal soleh yang tidak pernah kami perintahkan, pernah petunjuk kami melakukan hal itu, amal itu tertolak. Kalau sunnah dalam artian melaksanakan amalan-amalan yang tadi adalah amalan sunnah arti tatawu, contohnya apa? Rajin melaksanakan sunnah, amal wajibnya terjaga. Contoh begini, kalau orang umpamanya gini, oh lagi azan, biasanya setelah azan ini ada 10 menit, dia santai dulu di rumah, terus dia katakan, kadang-kadang imam juga terlambat. Nah, dengan beransur-ansur, pertama tinggal rakaat takbiratul ihram, besok tinggal rakaat kedua, dapat orang setelah ruku, besok sudah rakaat kedua, beransur-ansur semakin jauh dia. Tapi kalau dia jaga sunnah, terdengar azan, dia berwudu sampai ke masjid, langsung dia sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum umpamanya sholat sunnah qabliyah. Jadi amalan wajib dipagar dengan amalan amalan wajib terjaga. Itu maknanya istiqomah di atas sunnah. Bahkan amalan wajib yang bila ada nilai-nilai kurangnya akan disempurnakan oleh amalan sebenarnya kata Rasulullah SAW. Makanya disebutkan dalam hadis, hal li abdi minat tatawu, jika amalan wajibnya kurang, dilihat amal-amal tatawunya. Ini maksud dari istiqomah dan sunnah tadi. Ada dua pengertian. Istiqomah beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua menjalankan amalan-amalan tatawu. Karena dengan amal tatawu dipagarlah amalan wajib kita. Kalau orang ini menjaga amal sunnah, setelah azan dia datang ke masjid, kemudian sholat sunnah qabliyah, maka pasti amalan sholat wajibnya, sholat berjamaahnya sempurna. Tapi kalau dia tidak, malas sholat sunnah adalah nanti orang setelah azan paling 10 menit baru iqomah, maka dia tunggu di rumah. Semakin hari semakin mundur itu. Besok sudah takbir dapat imam, besok sudah rukuk baru dapat imam, sebesoknya sudah salam malah, ya kan gitu. Nah, jadi itu kuncinya agar kita istiqomah apa? Pegang sunnah tadi. Pasti dijamin kita aman. Ya. Kemudian adalah istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Sebenarnya Allah katakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal, beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Kemudian juga Rasulullah SAW, ahabul a'malillahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling cinta Allah itu adalah amal yang selalu dilaksanakan sekalipun sedikit. Biasakan baca Al-Quran minimal setengah halaman setiap hari saja dibaca. Lumayan itu. Tapi ada orang hari ini dibaca Al-Quran oleh dia mungkin 3 juz 4 juz, setelah itu 3 bulan atau 3 pekan nggak baca-baca lagi. Tapi kalau dia rutin, ya dia akan khatam minimal 1 kali 3 bulan, ya kan?
Kalau dia bisa 1 juz setiap hari, berarti setiap bulan dia bisa khatam Al-Quran. Kalau setengah juz, bisa 2 bulan dia khatam Al-Quran. Sepertiga juz, sekali 3 bulan dia. Seperempat juz, sekali 4 bulan dia khatam Al-Quran. Rutin. Ya, maka jaga hal-hal yang diwajibkan Allah. Terakhir adalah istiqomah dalam menjauhi maksiat dan kemungkaran. Sekecil apapun upayakan untuk dijaga diri kita, jangan jatuh kepada maksiat. Kenapa? Karena dosa itu adalah berantai. Maka disebutkan oleh para ulama, amal baik itu juga menarik saudaranya, memanggil saudaranya untuk kita selalu motivasi beramal baik. Kalau dosa begitu juga, mulai dari kecil, besok tambah lagi, atau mungkin dia umpamanya seseorang pegawai di toko, hari ini ngambil 10.000, nggak ketahuan, besok tambah 15.000, besok tambah 20.000, ke mana-mana terus, yang gitu. Karena kemaksiatan semakin hari akan semakin, ya selalu itu. Maka disebutkan memakan yang haram semua itu seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Nah, musibahnya setiap kita berdosa, apa kata Rasulullah SAW? Nuqita fi qalbi nuqtatun sauda. Diberi bintik pada hati satu bintik yang Nah, itu musibahnya dosa itu. Membuat nanti kalau dosa semakin banyak, hati semakin tertutup dari melihat kebenaran. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Hati yang sudah diluputi oleh hitam noda dosa tadi, la ya'rifu ma'rufan wa la yanku mungkaran. Akhirnya apa? Dia nggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan tidak tahu mana yang mungkar. Ini musibah. Akhirnya yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Itu musibah. Apabila hati kalau sudah ditutup oleh dosa, kata Rasulullah, natijahnya akhirnya apa nanti? La ya'rifu ma'rufan, enggak tahu yang ma'ruf dia. Wa la yankiru munkar, enggak tahu yang mengingkari hal yang mungkar. Nah, itulah beberapa bentuk istiqomah yang harus kita upayakan. Taib. Untuk materi kita cukup sampai situ dulu. Semoga ada faedahnya bagi kita semua dan kita selalu dibimbing Allah SWT untuk istiqomah dan agama yang mulia ini. Ya, diberi kesabaran. Ya, yang namanya dalam istiqomah ini kuncinya kesabaran. Kalau nggak sabar kita nggak ada orang mungkin istiqomah kalau tanpa ada kesabaran. Ya, kita menyalahkan sunnah, diejek kadang-kadang. Ya, kadang-kadang yang dipermasalahkan sekarang orang-orang adalah kalau kening kita hitam itu masalah bagi mereka, ya kan? Jadi perdebatan juga sebagian media sosial orang. Itu bentuk itu ejekan-ejekan. Ya kan? Orang-orang yang celana cingkrang, orang berjenggot banyak akan ada itu. Tapi nggak akan pernah didapatkan orang ngejek cewek yang peroknya di atas setengah paha, ada nggak? Tapi orang ngejek pakai cadar ada nggak? Kenapa? Itulah tantangan menjalankan kebenaran. Syaitan itu begitu. Kan nggak ada ya kan? Orang yang cukur jenggot ada nggak yang ngejeknya? Padahal cukur jenggot secara Islam salah atau benar? Kenapa orang pakai jenggot diejek? Bahkan dikatakan teroris sebagainya. Ya kan? Antum temukan nggak? Ada ibu umpamanya pakai baju yang you can see atau semacam itu, ada nggak ketika naik kereta diketawain sama orang? Nggak ada. Tapi coba lihat ada ketika ada orang yang pakai cadar pasti ada orang ini kedip, gitu. Ya kan? Apa sebenarnya? Itulah bahwa untuk selalu istiqomah itu iya berat, ada cobaan dan ujiannya. Harus bersabar. Tak bagaimana pandangan Ustadz? Banyaknya daurah berbayar yang diadakan di gedung hotel dengan bayaran sponsor dagang. Ini diadakan oleh ustaz-ustaz sunnah, jazakumullah khair. Taib. Pertama adalah yang jadi masalah di sini adalah